Ini lukisan paling indah yang pernah saya lihat sebagai mantan penjual lukisannya kan. Iya. Ya. Sudah ada yang nanya? Oke. Mbak, ini lukisan habis dari sini mau dikemanakan, Mbak? Dijual ini. Oh, dijual ya? Yes. Kalau apa mau dilelang sekalian malam ini? Ya, ada yang mau nawar? Bayar sekolah. Bayar sekolah. Oke, harga berapa mulainya, Mbak? Kata Nabi, ini modalnya 150. Oke. Mau ngasih berapa? Oke, kita tambahin 500. Ada yang mau nawar? Ayo, kita lelang. Ya, 500. Ada yang mau nawar? Berapa? 700, Mbak. Oke, saya 800. Ada yang mau nawar? Oke, ada yang mau nawar? Ada yang mau nawar? Saya 800. 8,5, saya 900. Ayo, ada yang menawar? Apa yang menawar? Saya 900. Oke, ada yang menawar? Ada yang menawar? 900? Seberapa? Saya 1.000.000. Ayo, ada yang menawar? Ada yang menawar? Ada yang menawar? Ayo, Anda beli ini, insya Allah kalau Anda buang 1 juta, 2 juta itu akan langsung terbang menjadi pahala yang sangat luar biasa. Mas Boros belajar jazz gratis. 1 juta, masih ada 1 juta. Mas Beben nawar? Enggak, maksudnya yang beli plus belajar gratis setahun lah. Oke. Ayo. Ada yang menawar 1 juta, 1 juta? Ada yang menawar lagi? Masya Allah. Mas Abrang mungkin nawar sedikit. 1 juta baru 1 juta Anda ngadain handphone motor nggak apa-apa, 1 juta ya kan? Ada yang lagi? Wani piro? Piro? Ya udah. Ya nggak apa-apa, aku bayar ya. Saya kepengen harganya tidak 1 juta, jadi Anda nawar aja, pasti saya dilebihnya. Ya, kan? Oke ya, 1 juta, deal ya? Deal, oke. Saya pertanyaan, nah, nanti uangnya setelah itu. Amin. Makasih. Pertanyaan Mas, langsung. Iya, langsung itu. Kelihatan kok dari itu. Boleh bernegosiasi? Langsung. Iya, boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat melukis masa depan dari awal sampai garisan. Ini ada titik temu di benak saya. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini adalah memutar kiblat. Kalau kaitan di sini adalah kita itu intinya adalah Al-Quran. Saya melihat Al-Quran itu adalah suatu tatanan. Jadi pengarahan kiblat itu adalah pengarahan tatanan. Nah, terkait dengan masa depan negara, khususnya Indonesia, saya juga mau bergejas ria di sini, ya, bahwa yang harus dituju itu bukan masalah kesejahteraan ataupun apa, tapi adalah bagaimana tatanan yang menjadi lebih benar. Kalau negara Indonesia merupakan gabungan daripada provinsi, gabungan daripada kabupaten dan seterusnya sampai ke RT gabungan daripada kakak gabungan daripada individu. Berarti saya dan saudara-saudara semua secara pribadi merupakan bagian negara terkecil. Siapakah yang menaruh tatanan pada diri kita? Tidak lain adalah Allah SWT. Kalau masalah kesejahteraan, tergantung tatanannya dalam tubuh kita. Kita punya otak kanan sebagai eksekutor, kita punya otak kiri sebagai legislator, kita punya hati nurani, kalau saya menerjemahkan itu adalah MPR, dan seterusnya. Jadi saya mau memberikan suatu sumbangan ataupun maksudnya itu sebagai sharing untuk bisa kita bahas bersama. Mari kita telaah tatanan yang ada dalam tubuh kita, digabungkan dari anatomi tubuh, ilmu kedokteran, dengan yang saya dapatkan dari Mas Agung ya. Ini bisa kita padukan. Jantung itu apa? Hati itu apa? Hati nurani itu apa? Jiwa itu apa? Kaitan dengan Pancasila dan seterusnya. Jadi dalam kaitan ini, saya melihat kalau saya berdiri, ini adalah perintah otak kanan saya sebagai presiden.
kaki nggak bisa protes, tangan nggak bisa protes. Artinya apa? Otonom kalau sudah otak berbicara, nggak ada yang namanya independensi. Artinya, singkat kata, independensi, kemudian intervensi, otonomi, itu adalah racun dalam manajemen tatanan. Jadi, untuk menyimpulkan ini semua, kalau saya bicara lebih panjang lebar lagi, waktu tentunya yang mau bicara, saya mau menyingkat kata, saya berani bertanggung jawab. Reformasi salah total. Mari kita kembali kepada tatanan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi, ada teman yang Anda saking anunya ya. Dong ya, sip ya. Oke, Mas, mulai dari Mas Abrang dulu biar ada direspon lah 1-2 ya kan. Sebagai jazer ya kan. Saya cuma ingin merespon dalam sebuah itu tadi ya, saya sebagian besar setuju. Memang harus ada pimpinan yang dipatuhi oleh semuanya, dan syarat utama, saya pengen nambahin aja, syarat utamanya yang lain adalah keikhlasan tangan, kaki, dan segala macam untuk menerima bahwa yang memerintahkan adalah otak. Kalau satu badan tidak berlaku sebagai satu badan, gak akan bisa ke kanan, gak akan bisa ke kiri, karena semua ribut punya pendapat sendiri-sendiri dan malah jalan nggak kemana-mana, malah berdiri di tempat. Dan kalau ada misalnya ada sel yang punya pikirannya sendiri, biasanya jadinya malah jadi tumor. Dan Indonesia ini kan di sini tumor tor. Itu aja, paling nggak banyak-banyak. Mas Toto, saya pikir ada poin-poin yang bisa ditambah. Saya kira tadi cukup menarik itu kan tafsir juga tadi ya. Dajjal adalah memandang sebelah mata itu. Walaupun ada juga tentang cerita tentang Dajjal yang sesungguhnya sebagai wujud gitu ya, tetapi bahwa sebagai simbol sebelah mata itu kan bisa, dimensinya itu bisa nggak percaya, mencibir, ngenyek, atau dalam dimensi yang lain. Kalau orang melihat sebelah mata itu pasti tidak sampai pada kedalaman, tidak bisa mengukur jarak dan sebagainya. Nah, saya kira ketika kita menafsir itu kan selalu ada hal-hal yang bisa secara operasional bisa digunakan, bisa menjadi sikap, atau juga bisa menjadi sebuah pandangan. Saya kira ini dua-duanya saya kira kena. Oke, saya kira terima kasih itu dulu. Baik, Mas Abrang mau nambahin biar sebelum Ustadz Nur Samad Kamba memberikan semacam tidak juga rangkuman, tapi apa ini kan harus semacam ada penutupnya lah gitu lah ya. Untuk alas-alas kita pulang ini kan supaya agak kelak gitu loh. Ada titik pandang yang bisa kita ingat-ingat agak panjang, mau nggak Ustaz? Ya, kalau soal titik pandang bagi jemaah maya itu tidak perlu, karena sudah begitu menjadi jemaah maya maka titik pandangnya sudah bagus. Jadi memang dalam memimpin, melakukan perubahan itu harus ada pemimpin itu, dan pemimpin itu seperti saya setuju ya, bahwa kalau Indonesia ini dibiarkan menjadi memasuki perdebatan nasional yang debat kusir yang dialami oleh para kaum teolog abad pertengahan ya. Jadi kita ini sekarang perdebatan nasional kita itu seperti kaum teolog di abad pertengahan yang memperdebatkan seberapa mampukah kuasa Tuhan memasukkan gajah ke dalam lewat lubang jarum. Yang dipersoalkan itu loh. Jadi nggak ada hubungannya dengan masalah yang ada sesungguhnya. Itu karena hanya untuk itu coba media apa yang didiskusikan, yaitu intinya bagaimana kekuasaan Tuhan, mampukah kuasa Tuhan itu
memasukkan gajah ke dalam lubang jarum gitu loh. Ya kan? Ada yang menjawab, wah pas namanya juga Maha Kuasa ya pastilah mampu kan? Itu ya. Terus ada yang menjawab ya tidak mungkin dan seterusnya itu loh. Ya, tapi perdebatannya tidak ada. Karena apa? Tidak ada pemimpin gitu. Dan pemimpin harus dipatuhi. Apapun yang dilakukan itu harus dipatuhi. Itu sebabnya. Maka dalam mengangkat Nabi itu Allah mewajibkan 4 sifat yang harus ada pada Nabi. Bukan diklaim, tapi dinilai oleh masyarakatnya. Pertama, dia harus cerdas. Jangan klaim sendiri, oh cerdas. Pasang foto baliho di pinggir di semua jalan, pilihlah yang cerdas. Inilah orang yang cerdas. Untuk pasang foto di situ itu mengatakan bahwa dia itu nggak cerdas sama sekali. Ahlinya. Pasang foto, pilihlah aku, itu nggak cerdas. Yang kedua adalah dia sebagai amanah itu. Mana ada orang yang mau menawar-nawarkan diri untuk memimpin dengan tanggung jawab besar seperti itu kalau dia amanah? Nggak mungkin. Jadi menurut saya nggak usah kita, nanti golput nggak boleh. Tapi itu harus gitu. Jadi dia harus cerdas, dia harus amanah, dia harus jujur gitu. Dia harus jujur. Oh, janji-janji itu enggak bisa dong kita menilai seseorang itu jujur dari janjinya, enggak bisa. Itu harus ada track dari awal sampai akhir, itu baru bisa menilai orang ini jujur gitu. Itu perlu puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk menilai seseorang itu dijujur, betul-betul jujur gitu. Betul-betul amanah, betul-betul cerdas gitu. Ini hanya melalui baliho, jadi jangan kita mentertawakan diri di hadapan Allah. Ini Allah sangat kecewa melihat bangsa Indonesia ini kalau gimana ya itu. Itu kan tadinya waktu menciptakan manusia itu kan Allah berbangga-bangga kepada malaikat, lihat nih, gue menciptakan manusia nih khalifah fil ardh gitu ya. Ya Allah Tuhan, itu kan mereka akan hanya tuh melakukan hal-hal yang bodoh-bodoh gitu kan. Oh enggak, kamu nggak tahu gitu. Terlihat sekarang melihat bangsa Indonesia, bukannya Allah mengatakan apa gue bilang, malaikat mengatakan kepada Allah apa kami bilang. Begitu gampang dibodohi. Dibilang pilihlah aku karena akulah yang paling cerdas. Mana ada orang cerdas menawar-nawarkan diri begitu murah gitu ya. Nah itu sebabnya. Kemudian yang terakhir adalah komunikatif, tabligh. Jadi ada ini kalau orang Islam itu diajarkan dari ibtidaiyah sampai kuliah ya, mengenai sifat-sifat Rasul itu, tapi nggak ada aplikasinya kan gitu. Dia hanya sekedar dihafal-hafal. Dia itu harus amanah, dia harus patonah, dia harus shadiq sidq, dia harus tabligh. Tabligh itu komunikatif. Jadi dia bisa mengkomunikasikan, dia bisa berada di tengah jamaahnya, di tengah rakyat, bukan bangun istana sendiri. Coba lihat Rasulullah hidup di masjid di tikar, dia tidur di atas tikarnya sendiri gitu ya. Ini pakai pengawal segala gitu ya. Gimana mau komunikasi dengan rakyatnya, dengan jamaahnya gitu. Itu jauh sekali dari. Dan itu tanpa agama Islam pun sebenarnya sudah menjadi kultur dari bangsa Indonesia dari sejak awal itu. Tidak ada orang-orang Indonesia, bahkan raja-raja pun itu tidak perlu dikawal sesungguhnya, kecuali setelah mengenal company Belanda yang suka menawarkan untuk pengawalan itu, ya sesungguhnya raja-raja di seluruh Nusantara itu sangat dekat pada rakyatnya. Itu dia buka, dia open house, dia bertemu gitu. Jadi bukan saya nggak mengatakan bahwa kerajaan itu lebih bagus dari republik gitu, tapi bahwa kita harus betul-betul menjadi kebanggaan Allah ketika kita bisa memilih atau melihat, menilai pemimpin yang sesungguhnya itu sebenarnya ada gitu ya, yang memiliki sifat-sifat itu gitu. Artinya yang tidak perlu pasang baliho, yang tidak perlu janji-janji kosong,
tapi dia telah membuktikan dirinya kepada kita semua gitu. Nah, apa yang kita lakukan di dalam berma'iyah ini adalah untuk menyebarkan prinsip-prinsip itu gitu. Untuk bisa menjadi, bukan hanya untuk menjadi pegangan di dalam melihat pemimpin kita, tapi memang untuk saling berbagi, untuk bisa memahami hidup yang sesungguhnya dan bisa menyikapinya secara baik itu. Saya rasa itu yang paling penting dari kegiatan kita berma'iyah ini sampai berjam-jam, dengan seluruh kemesraan dan rasa persaudaraan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Saya rasa persaudaraan di dalam ma'iyah itu tidak sudah melebihi persaudaraan di Madinah gitu. Kalau Madinah itu kan hanya 3 kelompok ya, dari ada muhajirin, ada ansar, dan ada orang-orang yang ghair muhajirin dan juga ghair ansar, ya kan? Tapi kalau di dalam ma'iyah ini kan sudah melebihi dari itu, kan itu. Dan ini satu komunitas yang kalau bisa dikatakan komunitas yang sangat mewakili Indonesia gitu ya. Ya, saya kira kalau ini semakin membesar itu akan semakin mencerdaskan bangsa Indonesia keseluruhan, dan pada akhirnya nanti tidak terlampau lama sehingga kemenangan itu bisa datang bismillah ta'ala. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan semuanya, kita sambut masa depan. Pasti kita akan menuju ke sana dengan satu kepastian yang mutlak hukumnya, dengan berdiri bareng-bareng. Ayo semuanya, nanti kita berdoa bareng-bareng, karena senjatanya orang hidup ini adalah doa gitu. Dan doa inilah yang akan menguatkan kita untuk sampai di rumah masa depan yang paling akhir itu. Ini ada pertanyaan sedikit ke Jess? Atau wajib hukumnya datang bulan depan gitu ya, pokoknya ya. Tepuk tangan untuk Jazzer kita. Ada bisa sedikit Mas Jazzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih pengen nge-jazz, tapi teman-teman saya udah pada pulang. Tapi jazz ya, semua bisa terjadi di dalam jazz. Jadi kebetulan memang nggak direncanain, ada yang sakit, ada yang apa ya. Tapi sekali lagi ini adalah salah satu komunitas yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan terus berkembang. Ya, ini memang luar biasa lah satu. Makanya saya begitu selalu sangat bersemangat. Bahkan saya bisa bilang saya lebih semangat main di sini daripada di Java Jazz. Itu aja. Saya nggak punya kata-kata, jadi lebih bagus Mas intip salawat sedikit ya, karena bukan sedikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya salawatnya lain daripada yang lain. Ya, Muhammadun basarun walaysa kabasari bal huwa yaqutatun walaysa kalhajari. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhamu وتغفر
basari fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina syadi syaikina rasulina ajma'in. Allahumma nurus samawati wal ardh masalun nurin kamiskatin fiha misbah wa misbahu fi zujajah ajudul ka'anna qawwabun duri bin syajaratin mubarakah zaitun nabila sakiyati wal gharabih ya rabiyatuha yuti wa untamsasuna nurun ala nur yahdillahu liman yasha wa yadribullahu al-amsal wa nasbullahu bi kulli shay'in. Allahumma sahhir li jami'a khawati kama sahara bahra Musa alaihi salam wa liyan qulubahum waqtirakum kama yantal hadi dari Daud alaihi salam wa nazzil minal qur'ani ma wasifa rahmatin. Allahumma inna nas'aluka kullal Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa syamilul wa ramaita islamata walakin ramah wa qatatum nafsan fadratum fiha wa Allahu murji'u ma kuntum ta'lamun. Allahumma alik man aradani bi syu'in wa durin wa durin wa qatin wa mahdudan fi aysu mumbu fahum la yusyirun rabbika ya rahmin ya qawiyyu ya muqawiyyu qawiyyu zahiran wa batinan taqwatin arba'in al hurmati Musa wa Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar rabbi ini maghlubun fantasir wa jabur qaudin fasir wa jama' sama mulasir innaka rahmanul mutakabir wa qina yatafi fa ana abdul muftakir wa kafa billahi waliyya wa kafa binashira inna sirka ladul ladzi wa man lahu yuridu dzul malibad fa ya jabruhum alladzina dzalamu walhamdulillahi. Allahumma bihaqqi hadhil ayatil karimati wa bisiriha wa bi karamatiha wa bi qurbi wa ta'ala Allah Antu nawirul qalbi binul ilmi wa nuril ma'rifat wa nuril hidayah wa nuril iman duni wa ilmul ghaib. Allahumma qawil islam wal muslimin wal muslimat wa asyir musyriman tamassaka bid-din wal qawli qaribna bikal yuhdi akhlaqna wa yaqnashin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Qul kana wa bahru bi kalimati rabbi lana fil bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa wajina bi misli madada. Qul innama anna basyarum mislukum yuhayya ilayya ana ma ilahukum illa wahid faman kana yarju liqa arfa'aman amalan sholihan walau yusrik bi ibadati rabbina hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil